Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you? I hope you are fine in this lovely morning, yeah? And you are still in a very good shape, still healthy, and no one is sick. And I hope that your days are very nice and you have a lot of fun today. Yeah? And welcome to my English literature class with me, Mr. Najee again. So I hope that you are not bored with my videos. Yeah. Today I would like to continue our topics about poems. Yeah, but poems and also poetry. Yeah, and this will be the last discussions of poems. And next week, and we will have the daily examinations. And I hope you are prepared for that. Yeah. And today also, I'm going to talk about your homework, your assignment. I remembered instructing you to make short poems about free. Yeah? The theme is free, and you should make 4 lines. Yeah, 4 lines having the stanza pattern A B or AABB, and we're gonna discuss about that. And you also have to translate your your job. Okay, now let's see what we have here. I will not talk about all the students works, but I will try to explain 3 of you who are the luckiest today. And you will be happy because I will discuss your job. Before that, I'm quite disappointed to see some of you. We've got here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 students did not submit your homework, or maybe you did not even do that assignment. Why? Please, I still open my mercy. I will forgive you if you send quickly today. In the end of the day, you submit your job. It is the very easy job, the very first easy job from me, and there will be a lot more. So please don't do this anymore. Don't never try to leave your homework behind. Jangan sampai saya ketemu lagi ada yang tidak ngerjain seperti ini. Saya cukup kecewa sebenarnya. But I still open my forgiveness once again. Please submit your job as soon as possible today. I'm waiting for that, and I will open the link in the e-learning so that you can upload your job. Okay. Now let's first. Mudah-mudahan mood saya tidak jadi kecewa gitu ya untuk menjelaskan ini. Oke lah, next we will see the job done by Ella Nailul. This is random loh ya. Saya tidak sengaja milih seorang, tidak, ini random aja. Kita lihat di sini ya. Ini contoh simple poems made by Ella. Simple banget. Saking simpelnya mungkin kalimatnya terlalu pendek-pendek gitu ya. Jadi kesannya sederhana sekali. Seperti orangnya mungkin orangnya sederhana sekali. Jadi kita lihat di sini ya. Oh iya. Udah hampir saya lihat beberapa. Ini saya belum selesai ngoreksinya ya. Tapi saya lihat beberapa itu rata-rata tidak dikasih judul. Kenapa ya? Why didn't you give the title for your lovely poems? So please yang belum mengerjakan, so please today make and give the title Contohnya seperti ini ada my eyes rainy Mungkin dia mau bilang my eyes are rainy. Ini kurang R ya. Harusnya nanti Ella dikasih R. My eyes are rainy. Tapi aneh juga sih matanya ada hujan-hujan gimana gitu ya. You are so lovely. Ini bagus ya. You are so lovely. I just can't hug you, but I have a crush on you. Ini kurang ya. Harusnya I have a crush on you. Ini juga my eyes are rainy. Ini sangat sederhana sekali dan dia pakai pola stansanya adalah AABB ya.
rainy, lovely, you. Nah, di sini ada sedikit kekurang kreatifan mungkin ya. Di stansa BB itu dilihat kita ada you dengan memakai pola kata yang sama ya. Terus ini kan beda katanya ya, diksinya harus berbeda tapi bunyinya berakhiran sama gitu ya. Tapi secara terjemahan bagus juga karena sudah disesuaikan ya. Disesuaikan dengan pola stansanya. Mataku gerimis. Rasanya ini diksinya kurang pas ya. Mataku berlinang mungkin iya ya. Mataku berlinang. Tapi baris keduanya juga harus ang ya kalau berlinang. Berhubung ini si Ella makanya gerimis, ya, kamu amat manis, oke ya. Aku hanya tidak bisa memelukmu, tapi aku suka kamu. Oke Ella, I do appreciate that. It is so simple ya. Sekarang kita coba lihat lagi ya. Coba kita lihat lagi dari sampel teman yang lain. Semoga ini jauh lebih bagus daripada Ella ya. Ella bagus sih, but I need something better from this ya. Coba now let's take a look at this girl. I hope this girl can be good ya. This one from Alivia Yasmin Mutia ya. Let's see that. Ini juga sama ya. She did not give any titles here, so I just wonder what the content is about if I did not know the title yet ya. Jadi gini ya, tonight giving me the happiness. Ini juga misteri menurut saya. Karena misteri dia tidak dikasih subjeknya siapa ya. Tiba-tiba langsung ada petunjuk waktu dan juga ada kata kerjanya. Tonight giving me the happiness. Dia harus dikasih subjek dulu ya, siapa gitu, baru kata kerjanya apa. Relax while looking at the stars. Sitting with my lover in the loneliness, who has been my healer in every scars. Ini bagus banget ya. Kalau kita lihat di ending stansanya itu happiness. Kemudian loneliness ya. Polanya adalah ABAB. Ini bagus sekali ya. Stars itu scars. I think you have made a very good job. You have made a very good job, Alivia ya. Kita lihat terjemahannya ya. Ini juga masih diksi-diksinya masih sederhana, tapi dia berhasil memakai pola misteri menurut saya. Misteri di mana-mana adalah malam ini memberikanku kebahagiaan. Siapa yang memberikan kebahagiaan pada si Alivia ya? Itu juga gak tahu ya. Bersantai selagi memandang bintang kejora. Duduk bersama kekasihku di dalam kesepian yang telah menjadi penyembuh di setiap luka. Ini juga mencoba untuk menyamakan stansa di akhirnya ya. Tapi ada yang agak gimana gitu ya, kejora luka ya. Oke lah ya, oke. That's good. Maknanya juga cukup agak sedikit dalam, tapi mungkin pola diksinya yang kurang lebih bermakna. Ini kan sangat sederhana sekali. Ya emang karena saya minta sederhana dulu ya. Nanti di level berikutnya saya harus memberikan instruksi yang lebih kayak puitis banget. Jadi kesannya poems tapi juga ada kesan puitis sehingga kalau orang yang membacanya itu merasa hanyut ke dalam puisi kamu ya. Okay, I think that's all that I have to discuss with your job. I think I have one ya. Oh, tadi saya janji 3 ya. Oke lah, tambah 1 ya. Tambah 1. Ini ada satu lagi, siapa? Cowok. Nah, tadi udah ada 2 cewek. Sekarang kita ganti cowok. Ya, siapa tahu ini juga bagus ya. We've got here. Oh no, this one. Salah ya. We've got here this one. Okay, Pradipasa. Sometimes ini juga gak ada judulnya ya. Jadi harus menebak dulu maunya apa. Ya. Sometimes I want to be that teddy bear, a small fluffy brown teddy bear. Nah ini juga malah pengolahan diksinya ya. Nah ini untuk Pradipasa. Lain kali kalau bikin puisi hindari kata-kata yang sama dalam barisnya ya, apalagi ditaruh di akhir. Itu kesannya tingkat kreativitasnya masih kurang ya.
who always cheer you up every time, who always makes you smile every time. Ini juga sama pengolahan kata-kata ini. Terkadang aku ingin menjadi boneka beruang itu, sebuah boneka beruang kecil berwarna coklat yang empuk. Dia yang selalu menyemangatimu tiap saat, dia membuatmu tersenyum tiap saat. Ini juga terjemahannya kurang pas ya, karena tidak ada kesamaan antara bunyi itu dan empuk, jadi beda. Kalau tiap saat ini kan karena sama ya, jadi bunyinya sama gitu ya. I hope you can learn from this and you can make a better improvement ya in your poems writing. Oke. Kita lanjut ke materi terakhir di section atau chapter puisi ini, poems. What we will discuss, ribet juga ini ya. What we will discuss is about the kinds of poetry ya. The kinds of poetry. Now you can see there. Okay. Kinds of poetry. Jadi kita akan bahas tentang jenis-jenis dari puisi sendiri itu apa. Nah, ini semua yang materi saya ambil dari buku ini ya. I took all the materials from this book ya. And of course some references taken from the online articles that support our material. So this book is very important, guys. Once again, I'm not recommending you to buy this, but if you do have money, for example, so you may buy this one in your nearest bookstore, or maybe you can go to madrasah Kudus to get this book ya. Okay. This one, yeah. I believe you know this one. If you don't know, maybe you are very young. Jadi ini adalah, this is William Shakespeare, a very famous, well-known poet from England. William Shakespeare yang dulu bikin novel paling terkenal sejagat raya ya. Namanya adalah Romeo and Juliet. I believe you know that one ya, Romeo and Juliet. Next one, this one, I believe you don't know. I myself just know the names, but I don't know exactly the picture. So I tried to search in Google and I found this. Yeah, John Godfrey Saxe. So here are the examples of the poets that we're gonna discuss. Yeah, we will discuss about their works of art. Kita akan coba membahas, mengupas tentang karya-karya mereka yang terkait dengan jenis puisi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Langsung saja, number one, do you know kinds of poetry? Through the years, poets have developed many kinds of poetry. The three main kinds are, yaitu ada banyak banget ya jenis-jenis puisi yang sudah dikemas, yang sudah dibuat oleh para penyair pujangga waktu itu. Dari tahun ke tahun pasti ada perkembangan. Tapi intinya ada tiga ya. The main kinds are three. The first one is lyric poetry, narrative poetry, and dramatic poetry. So now let's break it down. Let's break it down. The first one, lyric poetry. Lyric poetry is the most common type of poetry today. Lyric poetry means any short poem. Jadi ini jenis lyric poetry adalah jenis di mana kita temui sekarang ini ya, itu mirip dengan puisi sederhana ya, short poem, a very simple poem. Tadi yang kamu bikin juga bagian dari lyric poetry ya. Ini sambil juga sampel dari Robert Browning ya. Dia bikin My Star. Kita lihat sebentar ya. My Star. Nanti kita lihat sansanya apa ya. Rimanya kayak apa dan kita ketahui ya. All that I know of a certain star, is it I can throw? Is it can throw like the angled star? Jadi ketahuan ya, no, throw, star, ini juga star, terulang ya. Ini mirip karyanya si siapa tadi ya, si Pradip, terulang katanya. Tapi yang di awal tidak ya, no, throw. Now a dart of red, now a dart of blue, till my friends have said they would fain see too. Nah, kalau kita artikan,
Mungkin dia ini mengagumi banget ya tentang ciptaan Tuhan berupa bintang, gitu kan. All that I know, yang aku tahu, of a certain star, ada satu bintang, kan gitu. Is it can throw? Apakah bisa terlempar? Kalau diterjemahkan harusnya pakai yang sama ya. No, tahu, berarti ini apa nanti ya. Ini saya belum sempat menerjemahkan ini ya. Like the angled star, seperti bintang bersudut. Maksudnya apa ini ya? Nah, nanti akan kamu coba uraikan sendiri gitu ya. Now a dart of red, seperti anak panah berwarna merah, seperti anak panah berwarna biru. Till my friends have said, seperti yang teman-teman saya sampaikan, they would fain see you. Ini contoh-contoh puisi sederhana yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang kalian buat juga ini bagian dari lyric poetry. Okay, itu contoh dari lyric poetry. And the next one is narrative poetry. So narrative poetry tells stories. There are two kinds of narrative poems, epics and ballads. Jadi jenis kedua yang lazim digunakan adalah puisi berbentuk cerita. Ini seperti kita bercerita, tapi mungkin diksinya, kalimatnya diperpendek gitu ya. Berpendek sehingga ada kesan membaca ini merasa hanyut dalam cerita itu. Tapi dengan bahasa-bahasa yang pendek, ceritanya nggak seperti kalimat utuh, kalimat mungkin penggalan kalimat, tapi sudah mewakili isi cerita itu sendiri ya. Ada dua jenisnya, itu adalah epics dan juga ballads. Apa itu epics? Epics adalah long poems describing the deeds of heroes in battles. Jadi epics itu adalah puisi yang cukup panjang ya. Jadi mungkin kalau kalian nggak sabar baca ya jangan kecewa gitu ya, karena memang harus panjang. Kan cerita kan. Describing the deeds of heroes in the battles. Yang biasanya nih ya, kalau yang epics itu menggambarkan tentang pahlawan-pahlawan dalam peperangan. Pahlawan-pahlawan dalam mitos juga bisa bagian dari epics. Sedangkan ballads adalah tell short stories about particular person. Mungkin juga bisa panjang juga bisa ya, pendek pun bisa tentang cerita tertentu ya. Cerita dialami seorang mungkin penulis atau dialami seorang presiden, siapapun itu ya, itu bisa menuliskan cerita-ceritanya lewat ballads ini. Contohnya ini ya, ini contoh yang cukup terkenal ya. This is one of the first known examples. Ini yang pertama kali ya, pertama kali diidentifikasi dia itu bagian dari jenis epic poetry literature. Bagian dari puisi jenis epic, naratif epic ini ya, yaitu judulnya adalah The Epic of Gilgamesh, a story about a king descended from gods from ancient Mesopotamia. Jadi keseluruhan konten isi puisi ini adalah tentang raja yang diturunkan oleh dewa dari Mesopotamia kuno. Ini contohnya ya. He who has seen everything, I will make known to the lands. I will teach about him who experienced all things alike. Anu granted him the totality of knowledge of all. He saw the secret, discovered the hidden. He brought informations of the time before the flood. He went on a distant journey, pushing himself to exhaustion, but then was brought to peace. He carved on a stone stela of Aristotle and built the wall of Uruk heaven, the wall of the sacred Inner temple, the holy sanctuary. Ini agak itu ya, buram layar saya. So, jadi ini kalau kita lihat puisi jenis naratif itu rata-rata tidak beristansa ya, tidak punya akhiran bunyi yang sama ya. Karena dia emang cerita. Kalaupun misalkan ada ya dibuat dengan akhiran bunyi yang sama, sansanya sama, itu jauh lebih bagus ya. Tapi karena goalsnya, the initial goal is to tell the stories, tentunya tidak harus stansa sama gitu.
gitu ya. Kalau kita artikannya, dialahnya. Ini rata-rata puisi itu harus ada subjeknya ya. Karena yang dibahas itu siapa atau apa. Jadi tidak bisa serta-merta kita tiba-tiba langsung ngasih giving, langsung menceritakan memberiku kehangatan. Nah, siapa yang memberimu kehangatan? Ya. Jadi perlu diklarifikasi itu ya. Tapi kalau mau niatnya bikin sebuah misteri misalnya ya, atau bikin sebuah tebak-tebakan, riddle poetry juga bisa. Nah gitu ya, tapi tidak masalah. Dialah yang melihat segalanya. Dia mesti, ini rujukannya ke dewa tadi ya. I will make known to the lands. Aku akan membuat dia terkenal, dikenal di seluruh bumi. Lands ini bumi. Ini mungkin dewa yang itu dewa Zeus atau siapa gitu ya, saya juga kurang tahu nih ceritanya ya. I will teach about him who experience all things. Akan kuajari dia segala hal, banyak hal. Alike. Anu granted him the totality of knowledge of all. Anu ini siapa? Nah kira dewa juga mungkin ya. Dewa Anu menganugerahinya seluruh pengetahuan yang dimilikinya. He saw the secret, dia bisa melihat rahasia. Discover the hidden, bisa menemukan hal-hal yang tersembunyi. He brought information of the time before the flood. Dia memberikan informasi sebelum banjir melanda. He went on a distant journey. Dialah yang berkelana, pushing himself to exhaustion, hingga akhirnya dalam titik jenuh, but then was brought to peace, kemudian membawa kedamaian. Nah seperti itu ya, itu adalah contoh dari bagaimana si siapa tadi ya, ini tidak dijelaskan juga siapa penulisnya ya, karena dia pertama kali yang dianggap mewakili jenis epic poetry literature, kan gitu, epic narrative poetry literature. Jadi menggambarkan tentang dia mengagumi sesosok raja yang dikirimkan oleh dewa Zeus di kerajaan Mesopotamia kuno gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan mengagumi junjungan kita Nabiullah Muhammad, itu bisa ya kita bikin story ya, misalkan ada lagunya juga itu kan yang aku lupa lagunya sih ya, tentang puji-pujian terhadap Nabi Muhammad itu ya. Muhammad, Aisyah, istri setia, tapi itu ada lagunya kok ya, saya lupa itu ya. Oke, the next one, ballad ya. Jadi tadi kita bilang kalau ballad itu biasanya menceritakan kehidupan, pengalaman yang dialami oleh, atau cerita-cerita yang unik yang dialami oleh, cerita-cerita juga boleh ya, yang dialami oleh orang-orang tertentu. Kebetulan ini yang dialami oleh penulis sendiri ya. Penulisnya, penulisnya adalah seorang William Shakespeare ya. Ballad. Jadi dia termasuk orang yang benar-benar laris ya karyanya waktu itu ya di Inggris, dan dia dijadikan rujukan sebagai penyair modern waktu itu ya. Karena karya-karyanya sungguh kalau bisa dibilang sold out ya, sold out terus pokoknya. Setiap buku yang dia bikin ya, novel yang dia bikin, karya yang dia bikin selalu terjual laris manis. Ini contoh salah satunya puisi karyanya dia ya. Ini bukan till, ini I ya, ini salah. I woke up in the middle of a dream. Aku terbangun dari mimpi. My eyelashes were wet. Mataku sungguh lembab ya, karena habis menangis mungkin ya. The words I remembered are, kata-kata yang teringat, I beg you please don't go. Kumohon jangan pergi. This growing feeling for you never changes. Perasaan yang tumbuh tidak akan pernah berubah. My respect and adorations are always unshakable. Rasa kagumku, rasa respect, hormatku tidak akan pernah luntur. The red sky at sunset today, langit
merah yang terbenam hari ini. Was tender like you, sungguh indah, lembut sepertimu. I shouted that it wasn't a dream this time. Please don't go. Dan aku teriak sekeras-kerasnya, ini bukanlah mimpi. Jadi janganlah pergi, janganlah tinggalkan aku. The memories don't disappear. Kenangan tidak akan pernah usang. But neither do they grow. Tapi juga tidak akan pernah tumbuh lagi. Sama orang lain mungkin ini ya. Karena kenangan dengan dia itu benar-benar sangat istimewa, tak lekang oleh waktu. Tapi juga mungkin ada kenangan-kenangan baru yang dia tidak miliki seperti dulu, gitu ya. The words I'm allowed to say are, kata-kata yang akan kuucapkan adalah, I beg you, please stay by me. Aku mohon, tinggallah bersamaku. Maybe I can no longer hold on. Mungkin aku tidak akan bertahan lama lagi. Just by pretending to be strong. Untuk berpura-pura, untuk menjadi tegar. My love cannot be removed. Cintaku tak akan pernah hilang. Just by being held down. Hanya karena berpisah denganmu. Seperti itu ya. Jadi secara keseluruhan ini puisinya menceritakan pengalaman Shakespeare ketika dia mengalami patah hati ya. Dengan patah hati bukan menjadikan dia menjadi seorang yang losers or maybe broken-hearted man with broken future, no ya. Justru dengan dia putus cinta, patah hati menjadi sebuah karya yang dijual dan dihargai, diapresiasi di seluruh dunia. Gitu. Jadi kalau orang puisi ya, orang pujangga itu kalau ada masalah justru malah menjadi karya ya, bukan menjadi beban, malah menjadi inspirasi. Mau dia senang, mau dia susah ya. In every condition, if it brings emotions to the poet, so I believe he will get inspiration from that. He will make a very good masterpiece. He can make a book of art, poetry, novels. Ya. Itulah sumber inspirasi dari seorang penulis atau pujangga cinta. The last one ya. Dramatic poetry tells stories just like narrative story, but in dramatic poetry, the poet lets one or more of the characters act out the story. Ini jauh lebih panjang ya kalau dramatic, karena di sana pasti ada unsur-unsur drama ya, unsur-unsur konfliknya seperti apa ya. Dan biasanya yang karakternya lebih dari satu, biasanya gitu banyak ya. Nah, ini karya si John Godfrey Saxe, jangan kita bahas ya. Ini cukup panjang karyanya ya, karena berupa ini kan banyak ini ya, karena berupa cerita yang cukup oke sebenarnya ya. Kan kita lihat, jadi ini filosofisnya bagus. Kita dari awal dulu ya. Filosofisnya bagus, bagaimana kita diajarkan untuk tidak seuzon. We are taught, we are supposed not to be having negative thinking. Ini cerita tapi dibuat puisi. Nah ini bagusnya adalah ini si John Godfrey Saxe ini berusaha untuk mempertahankan stansanya, sehingga nanti kesannya selain membaca itu merasa enak dalam memahami, tapi enak dalam mendengarkan ketika ada orang yang membacakannya dengan nada yang tepat. It was 6 men of Hindustan to learning much inclined, who went to see the elephant, though all of them were blind. Jadi ada 6 laki-laki dari Hindustan mencoba untuk belajar menyimpulkan ya. Who went to see the elephant? Mereka kemudian menuju melihat seekor gajah. Though all of them were blind, meskipun 6 laki-laki itu buta ya. That each by observation might satisfy his mind. Ya. Dengan hanya modal observasi, mereka mungkin bisa satisfy his mind, bisa apa istilahnya, memuaskan rasa penasaran mereka ya. Ini ceritanya. Jadi saya ulangi dari awal, ini ada 6 orang buta ya dari Hindustan yang ingin berpendapat, ingin membenarkan apa yang mereka sampaikan. Nah, kemudian mereka melihat seekor gajah
buta tapi melihat seekor gajah ya, mungkin merasakan gitu ya, merasakan dengan cara mengobservasi. Ada yang apa namanya, ada yang dari belakang, ada dari samping gitu ya, sambil megang-megang gitu, observasi. The first approach the elephant. Yang pertama itu mencoba untuk mendekati si gajahnya, and happening to fall. Dan kemudian dia sampai jatuh ya. Again his broad and sturdy side, di sisi kanannya, at once began to bow. Dia berkata, God bless me, but the elephant is very like a wall. Tadi kan dia jatuh ya, terus dia bilang God bless me. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. But the elephant is very like a wall. Ini karena dia mungkin meraba-raba gitu ya, tadi jatuh di samping, mungkin di badannya ya, samping badannya itu dia merasakan, wah gajah ini seperti tembok keras gitu ya, besar, keras. Kemudian bagaimana dengan si yang kedua, si laki-laki dari Hindustan yang kedua? The second, feeling of the task. Yang kedua datang menghampiri gajah itu, merasakan the task, gadingnya ya. Cried, dia berteriak, oh, what have we here? So very round and smooth and sharp, and task sharp gitu ya. To me it's might clear, sama dengan here. What have we here? To me it's mighty clear. This wonder of an elephant is very like a spear. Sama ya, spear. Jadi tadi dia mendekati yang kedua ke gadingnya ya. Terus dia bilang, oh ada apa ini ya? So very round and smooth and sharp. Begitu bulat bentuknya, diraba-raba gitu ya, halus tapi kok tajam. To me it's mighty clear. Ini pasti jelas bagiku, udah jelas pokoknya ya. This wonder of an elephant is very like a spear. Ini benar-benar mirip dengan sebentar, saya jadi lupa spear ya. Spear. Wait a minute, I forgot. I completely forgot. Spear itu, wait a minute. Tombak. Oh iya, karena dia kan berbentuk, gadingnya itu berbentuk panjang, bulat dan tajam ya. Nanti si yang kedua berpendapat, wah ini gadingnya mirip tombak banget ya. Tadi yang pertama mirip tembok ya, yang kedua ini mirip tombak karena dari posisi yang berbeda gitu ya. The third approach the animal. Yang ketiga mendekati si gajah itu, and happening to take the squirming trunk within his hands. Kemudian membelai belalainya dengan tangannya karena nggak bisa melihat gitu ya. Those boldly up and spoke. Kemudian dia berkata dengan yakin, I see, quoth he, the elephant is very like a snake. Ternyata si gajah ini benar-benar mirip ular. Bagaimana dengan yang keempat ya? The fourth reached out his eager hand. Yang keempat menyulurkan tangannya, and felt about the knee, dan kemudian sampai ke lututnya ya. What must his wondrous beast is like? It mighty plain. Wow, betapa indahnya tangannya ya, tangannya. It's clear enough the elephant is very like a tree. Ternyata seperti pohon. Ya karena dia ngelihatnya dari posisi yang berbeda ya. Tadi yang pertama tadi masih ingat ya? Yang pertama adalah mirip tembok, yang kedua mirip ujung tombak, yang ketiga mirip ular. Yang melihat dari tangannya itu dia merasakan seperti pohon. Bagaimana dengan yang kelima ya? The fifth who chanced to touch the ear said. Yang kelima megangin posisi yang berbeda juga ke telinganya ya. Dia berkata,
Even the blindest man can tell what this resembles most. Nah, dia berkata kayak gini ya. Bahkan orang yang buta pun bisa mengenali ini apa ya. Tina the fact who can, this marvel of an elephant is very like a fan. Ternyata dia berpendapat ini mirip banget dengan kipas ya. Karena bentuknya agak lebar gitu ya, dan agak teksturnya agak lembut gitu. Kemudian bisa kayak buat kipas gitu. Jadi dia berpendapat ini mirip banget sama kipas. Jadi dia berpendapat gajah itu seperti kipas. And the sixth, yang terakhir ya, and the sixth no sooner had begun. Yang keenam belum mulai ya, mungkin masih berpikir ya, about the beast to grow, tentang hewan itu. Then seizing on the swinging tail, dan dia melihat memegang ekornya yang sedang swinging, sedang berayun-ayun gitu. That fell within his scope. I see, quoth he, the elephant is very like a rope. Oh, ternyata gajah itu adalah, kesimpulan saya, mirip tali ya. Kenapa? Karena dia pegang tadi itu kayak swinging, kayak mengayun-ngayun gitu ya. And so this man of Hindustan disputed loud and long, each in his opinion exceeding stiff and strong, though each was partly in the right and Oliver in the wrong. Jadi keenam-enamnya orang Hindustan ini saling disputed loud and long, saling berdebat. Oh, gajah itu kayak tembok. Oh, enggak lah, gajah itu kayak ular. Kok tadi saya udah megang sendiri. Oh, enggak, gajah itu malah mirip tombak loh. Kenapa? Karena dia ujungnya lancip banget. Oh, enggak juga, dia miripnya adalah mirip kipas angin karena bisa ngipasi saya. Oh, enggak juga, dia kan juga mirip tali karena dalainya kan mirip tali. Nah, ini semuanya berpendapat bahwa mereka adalah yang paling benar, each in his own opinion. Mereka berpendapat yang paling benar, exceeding stiff and strong, tetap kekeh ya, though each was partly the right, meskipun semuanya benar ya, benar dan salah, karena yang dia pegang, yang dia observasi itu adalah sesuatu yang benar, fakta. Tapi and all were in the wrong, tapi juga semuanya salah, tidak jadi satu kesimpulan utuh ya. Ini filosofisnya bagus banget ya. If you take a look at person, please don't look at the cover. So you must see in from the different things. For example, the heart, the attitude, the behavior. Itu penting banget ya. Jadi kalau melihat orang itu tidak hanya dari buku, dari tampilannya aja, tapi lihat dari bagaimana dia bersikap, berperilaku, berkomunikasi, itu juga penting banget ya. Ini kalau boleh saya simpulkan secara keseluruhan ya, ini pesan yang ingin disampaikan adalah kita tidak boleh melihat masalah hanya dari satu sisi saja. Meskipun itu benar, tetapi masih banyak kebenaran yang bisa diungkap dari satu isu, dari berbagai sudut pandang ya. Jadi gitu. Atau bahasa sederhananya dalam quote-nya adalah don't judge the book by its cover. Gitu. Intinya jangan sampai melihat buku dari sampulnya doang, masih ada komponen-komponen yang lain. Ada halaman pertama, ada halaman kedua, dan seterusnya. Ini sangat bagus banget ya, nilai moralnya, value-nya bagus banget ya. So guys, I think that's all for today, and we have to say goodbye for now. Thank you very much. If you have any questions, put your comments. We can discuss in the group of WA, or maybe you can text me in person. That's okay. Yeah. So that's all for today. Jangan lupa nanti kalian wajib nulis kehadiran kalian ya, nomor dan nama kalian di kolom komentar. Nanti akan saya pantau siapa saja yang tidak hadir atau tidak menyaksikan video saya ini ya. Oke, that's all for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.